Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya dan ceritaake anna rajulan apa temen setuhune wong lanang makatha iku meneng sapa rajul salasina ing dalam 30 sanatan apane taune lam yadhkur ora iling utawa ora nyebut sapa rajul Allah ing Allah taala maha luhur sinten Allah abadan ing dalam selawase. Faqalat mangko dawuh al malaikatu sapa malaikat ing dawuh ya Rabbana duh pangeran kita inna abdaka temen setuhune kawula sira fulanan rupane fulan lam yadhkur iku ora eling sapa fulan ka ing panjenengan mungdu kadha ing dalem awet mengkene. Faqala mongko dawuh lahu maring malaikat Allahu sapa Allah taala maha luhur sinten Allah ing dawuh adamu dzikrihi li annahu fi ni'mati. Adamu dzikrihi utawi ora ilinge rajul li maring ingsun li annahu iku krana temen setuhune rajul fi ni'mati iku ing dalem kenikmatan ingsun. Walau asobat lan lamun ngenani sapa walau asobat lan lamun ngenani hu ing rajul balwan apa coba la dzakara mongko yekti eling sapa rajul ni ing ingsun fa umira mongko den perintah Jibrilu sapa malaikat Jibril ayaskuna ing yen ta manggonake sapa Jibril irkon ing otot min urukihi saking pira-pira otote rajul ad-daribati kang berat apa ad-daribati kang brobot ya kaku apa piye lah fa fa'ala mongko agawe sapa Jibril. Faqama mongko jumeneng ar-rajulu sapa wong lanang yaqulu haling ngucap ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi do pangeran ingsun ya Rabbi do pangeran ingsun. Faqala mongko dawuh Allahu sapa Allah taala maha luhur sinten Allah labbaika labbaika abdi labbaika nyembadani ingsun ing pengundang sira labbaika nyembadani ingsun ing pengundang sira abdi hu kawula ingsun aina ing dalem di kung ta ana sapa sira fitil kal muddati iku ing dalem iki mangsa an-nawatir lil kulyubi dikutip sangka kitab an-nawatir lil kulyubi sahifah 28. Jadi ada kisah yang berhubungan dengan pembahasan doa. Pelajaran-pelajaran sebelumnya dibahas bahwa ketika seorang muslim itu berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Pasti akan mengabulkannya. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ada di antara hambanya Allah itu lebih bisa menjaga keimanannya apabila diberi
sakit, lebih ingat kepada Allah, lebih tekun di dalam beribadah apabila dia dicoba oleh Allah dengan kesakitan. Dan seandainya diberi sehat, dia lupa akan beribadah kepada Allah. Ini salah satu contoh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa diceritakan zaman dahulu ada seorang laki-laki yang selama 30 tahun lamanya tidak pernah sedikit pun berzikir mengingat Allah. Selama 30 tahun tidak pernah ingat, bahkan tidak pernah berzikir kepada Allah. Faqalat al-malaika ya Rabbana inna abdaka fulanan lam yadhkur kamundu kadza. Akhirnya malaikat heran dan bertanya kepada Allah, ya Rabbana, ya Allah, ini ada hambamu yang selama 30 tahun lamanya tidak pernah sedikit pun berzikir kepadamu, ya Allah. Akhirnya Allah menjawab, adamu dzikrihi li li'annahu fi ni'mati. Hai malaikat, hambaku ini selama 30 tahun lamanya tidak pernah mengingat aku, itu gara-gara dia itu terlena dengan nikmatku, malaikat. Orang ini saya beri nikmat kesehatan, akhirnya terlena dengan kesehatannya, akhirnya tidak pernah ingat kepadaku, malaikat. Coba malaikat, sedikit saja orang ini, seumpama saya beri cobaan, pasti akan ingat kepadaku, malaikat. Akhirnya Allah fa'umira Jibrilu, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk memberikan cobaan kepada pemuda atau kepada seorang yang 30 tahun tidak beribadah itu dengan penyakit otot kaku atau rematik atau apa yang jenisnya. Lah ketika seseorang yang 30 tahun lamanya tidak pernah beribadah kepada Allah diberi rasa sakit hanya berupa otot kaku, otot kram, akhirnya seorang laki-laki itu tadi ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Nek carane awake dhewe nalikane dicoba karo Gusti Allah ngrasa lara, iku kan ngucapke ya Allah, duh ya Allah, ingat kepada Allah. Lah di saat pemuda itu tadi mengeluh, ingat kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ingat kepada Allah, di saat itu juga Allah menjawab, labbaika, labbaika abdi. Apa to kawulaku, apa to kawulaku. Itu jawaban dari Allah. Ketika seorang berkata ya Rabbi, dijawab oleh Allah, labbaika, labbaika abdi. Aku mendengar keluhanmu, wahai kawulaku, hai kawulaku, hai hambaku, aina kunta fitil kal muddah, di mana selama 30 tahun lamanya kau meninggalkanku. Aina kunta fitil kalmudati, kowe iki ning ndi wae selama 30 tahun kok ora pernah eling karo aku, ngono lho. Diambil dari kitab An-Nawadiril Qulyubi Shahifah 28. Berarti dengan melihat kisah ini tadi bahwa manusia itu terkadang Allah memberikan cobaan, memberikan rasa sakit kepadanya, itu tujuannya apa? Mengingatkan kita bahwa kita itu pada saat diberi kesehatan, pada saat diberi
kelonggaran, pada saat diberi kebahagiaan, kita tidak ingat kepada Allah. Akhirnya timbul rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, diberilah rasa sakit supaya kita bisa kembali kepada Allah, mengingat lagi kepada Allah. Ruwiyah dan riwayatake an Abi Umamah Al-Bahili, saking Abi Umamah Al-Bahili, anna Tha'labah, apa teman setune Tha'labah bin Hatib, qala dawuh sapa Tha'labah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah ud'u, mugi ndongakno tuan Allah ing Allah ayarzuqa, ing yen to paring rezeki sapa Allah ni ing ingsun malan ing bondo. Qala dawuh sapa Rasul, ya Tha'labah, tuh Tha'labah, qalilun utawi bondo sithik, tuaddi kang nekaake sapa sira syukrahu ing nyukuri qalil, khairun iku luwih bagus min kathirin tinimbang bondo akeh, la tutiku kang ora kuwasa sapa sirahu ing syukur. Diceritakan dari Abi Umamah Al-Bahili bahwa sahabat Tha'labah bin Hatib, pada suatu hari Tha'labah bin Hatib itu bertemu Rasulullah atau menemui Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, ud'ullaha ayarzuqani malan, doakan aku ya Rasul, doakan aku kepada Allah ya Rasul supaya aku diberi harta yang melimpah, diberi harta yang banyak, diberi kekayaan ya Rasul. Mendengar ucapan Tha'labah itu, Rasul terus berkata, ya Tha'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutikuhu. Tha'labah, ingat Tha'labah, harta sedikit tapi bisa membuatmu mensyukuri harta itu lebih bagus daripada harta banyak yang kau miliki tidak mampu membuatmu bersyukur kepada Allah. Qala dawu sapa Tha'labah, ya Rasulullah, Rasulullah ud'u, mugi ndongakno tuan Allah ing Allah ayarzuqa, ing yen ta paring rezeki sapa Allah ni ing ingsun malan ing bondo. Tetap saja dinasihati oleh Rasulullah, Tha'labah tetap meminta Rasulullah untuk supaya mendoakan Tha'labah itu kaya. Akhirnya Tha'labah tetap, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah, doakan aku, mintakan aku kepada Allah ya Rasul supaya aku diberi kenikmatan yang banyak berupa harta yang melimpah. Rasulullah akhirnya berkata lagi, menasihati kepada Tha'labah. Qala dawu sapa Rasul, ya Tha'labah, tuh Tha'labah, amalaka fi uswatun, amalaka ana ta iku tetep kedue sira fi ing dalem ingsun uswatun utawi tauladan. Ya Tha'labah, apakah kamu tidak pernah melihat sedikit pun di dalam diriku suatu keteladanan? Tha'labah, apakah kamu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa aku itu engkau anggap nabimu, sehingga kamu berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah bisa engkau contoh, bisa kau teladani? Bahkan Rasulullah juga berkata, amma tardo, ana ta ora ridho sapa sira antakuna ing yen ta ana sapa sira misla nabiyillah, misla nabiyillah iku ngumpamani nabine Allah Ta'ala. Hei Tha'labah, apakah kamu tidak bisa mengambil keteladanan dari sifat nabimu ini?
Bahkan apakah kamu tidak ridho Sa'labah seandainya kamu itu bisa memposisikan diri seperti posisi Nabiullah. Amma walladhi nafsi biyadihi law syi'tu an tasira ma'i al-jabalu dhahaban wa fiddatan la sarat. Amma walladhi anapun demi zat nafsi kang utawi awak ingsun biyadihi iku ing dalem kekuasaane alladhi law syi'tu lamun karep sapa ingsun antasira ing yen to lumaku ma'i ing dalem saratane ingsun aljibalu apa pira-pira gunung dahaban apane emas se wa fidatan lan perak la sorot mongko yakti lumaku apa jibal. Hai Sa'labah, seandainya Sa'labah gunung itu aku rubah menjadi emas dan perak, itu mungkin Sa'labah. Aku meminta kepada Allah supaya Allah menjadikan gunung itu menjadi emas dan perak sehingga aku bisa menjadi kaya, itu mudah Sa'labah. Tapi kenapa kok aku tidak mengikuti itu? Kenapa aku tidak menerima tawaran malaikat Jibril untuk menjadikan gunung itu dijadikan emas dan diberikan kepadaku sebagai modal dakwahku menyebarkan agama Islam? Itu nasihat Rasulullah kepada Sa'labah. Qala dawuh sapa Sa'labah, walladzi demi zat bi'saka ba'atha kang ngutus sapa alladzi ka ing sira bil haqqi kelawan hak nabiyan ing nabi, la inda auta lamun yen to ndongakno sapa sira Allah ing Allah ayarzuqa ing yen to paring rezeki sapa Allah ni ing ingsun malan ing bondo, la atiyanna mongko yakti bakal paring temenan sapa ingsun kulladzi haqqin ing saben-saben kang duweni hak haqqahu ing haqqi dzi haqqin, wala af'alanna lan yakti bakal nglakoni temen sapa ingsun, wala af'alanna lan yakti bakal nglakoni temen sapa ingsun. Setelah Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Sa'labah, tapi nasihat Rasulullah itu tidak diperhatikan oleh Sa'labah. Sa'labah terus bersikukuh untuk meminta kepada Rasulullah supaya didoakan kaya, memohon, memelas kepada Rasulullah. Sa'labah berkata, walladzi bi'atsuka bil haqqi nabiyyan la in da'awtallah ayarzuqani malan. Ya Rasul, aku mohon ya Rasul, doakan aku kepada Allah ya Rasul supaya Allah memberikan aku harta yang melimpah ya Rasul. Aku janji ya Rasul, seandainya Allah memberikan kekayaan kepadaku ya Rasul, aku akan memberikan sebagian hartaku kepada orang-orang yang berhak ya Rasul. Aku akan menunaikan zakatku ya Rasul. Aku akan bersedekah ya Rasul. Dengan ucapan Sa'labah itu akhirnya Rasulullah SAW mengabulkan permintaan Sa'labah. Qala dawuh Rasulullah SAW, sapa Rasulullah SAW ing dawuh, Allahumma rzuq Sa'labata malan. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki yang banyak, berikan harta yang melimpah kepada Sa'labah ya Allah. Akhirnya Rasulullah mengabulkan dan mendoakan Sa'labah. Kemudian setelah didoakan, keadaan Sa'labah berubah drastis. Yang sebelumnya dalam keadaan miskin serba kekurangan, fattakhadha mongko ngalap sapa Sa'labah ghanaman ing wedhus, fanamat mongko mundak apa ghanam kamayan mukaya oleh mundak adudu apa set singgat, fadhaqat mongko rupek alaihi ing atase Sa'labah al-Madinatu apa kota,
fatanaha apa Madinah fatanaha mongko nyingkrih minggir sapa Sa'labah anha saking Madinah fanazala mongko temurun sapa Sa'labah wadian ing juran min audiyatiha saking pira-pira jurange Madinah. Kemudian setelah Sa'labah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Sa'labah berikhtiar yaitu memelihara kambing, seekor kambing. Kambing itu dipelihara, tak lama kemudian kambing itu beranak pinak cepat seperti beranak pinaknya belatung. Akhirnya kambing Sa'labah itu banyak sekali. Fadaqat alaihi al-Madinah, sampai kota Madinah itu sempit diisi oleh apa? Kambingnya Sa'labah. Jadi kota Madinah itu saking akeh wedhuse Sa'labah iku akhire ngebaki kota Madinah. Fatanaha anha fanazala wadiyan min audiyatiha. Saking tidak muatnya kota Madinah diisi oleh apa? Kambing-kambingnya, domba-dombanya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah berinisiatif untuk membawa kambing-kambing yang dia miliki, dibawa ke pinggir-pinggir jurang kota Madinah. Hatta ja'ala sehingga tumandang sapa Sa'labah yusolli iku salat sapa Sa'labah ad-duhra ing salat duhur, wal asra lan salat asar fil jamaati ing dalam jamaah, wa yada'u lan ninggal sapa Sa'labah ma ing barang siwahuma kang sakliyane adzuhur lan asar. Saking sibuknya Sa'labah mengurusi kambing-kambingnya yang begitu banyak, akhirnya Sa'labah tak lama kemudian meninggalkan ibadah-ibadah. Yang sebelumnya Sa'labah dalam keadaan kaya, Sa'labah rajin salat beribadah, salat berjamaah kepada Allah. Akhirnya saking banyaknya kambing, Sa'labah tidak mampu atau tidak ada waktu untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Hanya 2 sholat yang dia lakukan secara berjamaah, sholat duhur dan sholat asar. Untuk sholat yang lain dia tinggalkan. Tsumma namat nuli munda apa ghanam wa kathurat lan akeh apa ghanam, fatanaha mongko nyingkreh utawa minggir sapa Sa'labah hatta taraka sehingga ninggal sapa Sa'labah al jama'ata ing jamaah ilal jum'ata kejaba salat Jumat. Semakin hari semakin banyak kambing yang dipelihara oleh Sa'labah. Akhirnya Sa'labah itu membawa kambing-kambingnya itu meninggalkan kota Madinah, menjauhi kota Madinah, atau dibawa lagi ke tempat pelosok-pelosok kota Madinah. Sehingga kesibukan Sa'labah di dalam mengurusi kambing-kambingnya, Sa'labah lupa dengan jamaah. Yang sebelumnya Sa'labah melakukan sholat jamaah hanya 2 sholat, yaitu duhur dan asar. Terus bertambah lagi kambing-kambingnya, itu menjadikan Sa'labah itu tidak melakukan sholat jamaah sama sekali kecuali hanya sholat Jumat. Jadi sholat jamaah iku mung seminggu sepisan, yaitu sholat Jumat. Wahia utawi ghanam tanmu iku munda apa ghanam kamayan mukoy oleh munda adudu apa sat hatta taraka sehingga ninggal apa sapa Sa'labah al jum'ata yang salat Jumat. Wa tafiqa lan tumandang sapa Sa'labah yalqa iku ketemu sapa Sa'labah ar-rukbana ing wong kang nunggang yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Fayas'alu
Mongko takok sapa Sa'labahum ing Ar-Rukban anil akhbari sanging pira-pira kabar fil Madinati ing dalam kota Madinah. Wa sa'ala lan takon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu sanging Sa'labah faqala mongko dawuh sapa Rasul ma fa'ala Sa'labah bin Hatib ma fa'ala ma ing apa ta fa'ala agawe Sa'labah sapa Sa'labah ibnu Hatib. Faqila mongko den dawuhake ya Rasulullah Rasulullah ittakhadha ngalap sapa Sa'labah ganaman ing wedhus fadaqat mongko rupek alaihi ing atase Sa'labah al-Madinatu apa kota Madinah. Fa ukhbira mongko den paringi kabar sapa Rasul bi amrihi kelawan perkarane Sa'labah kullihi ya sekabehane amrihi faqala mongko dawuh sapa Rasul ya waiha Sa'labata ya waiha Sa'labata ya waiha Sa'labata ya waihatuh cilaka temen Sa'labata Sa'labah. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi wa anzala lan nurunake Allahu sapa Allah taala maha luhur sinten Allah ing dawuh khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Khudh ngalapo sira min amwalihim saking pira-pira bondone agniya wa shadaqatan ing zakat tutahhiru kang iso bersihake apa shadaqahum ing amwal wa tuzakkilan tegese bersihake apa shadaqahum ing amwal biha kelawan shadaqah wa shalilan dongakno sira alaihim ing atase agniya inna sholataka temen setuhune sholat sira sakanun iku dadi ketenangan lahum maring amwal. Akhirnya dengan keadaan Sa'labah yang semakin hari semakin buruk, sudah tidak lagi beribadah kepada Allah. Pada suatu hari Sa'labah sedang menggembala kambingnya. Di tengah-tengah Sa'labah menggembala kambingnya, Sa'labah bertemu kepada dua orang musafir. Dua orang musafir pada hari Jumat pada saat itu. Akhirnya Sa'labah bertanya kepada dua orang musafir itu tadi, "Hei fulan, bagaimana keadaan Madinah di sana? Bagaimana keadaan Rasulullah di sana?" Saking sibuke ngurusi wedhus, akhirnya lali ora tau tilek karo Kanjeng Nabi. Akhirnya seorang musafir itu bercerita kepada Sa'labah, "Hei Sa'labah, kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'labah menanyakan engkau ya Sa'labah, ma fa'ala Sa'labah bin Hatib. Kabare Sa'labah saiki piye yo? Kabarnya Sa'labah sekarang bagaimana?" Fakila, akhirnya ada salah satu sahabat menceritakan keadaan Sa'labah kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sekarang Sa'labah itu mengembala kambing ya Rasul. Kambingnya beranak pinak ya Rasul, sehingga saking sibuknya Sa'labah mengurusi kambing-kambingnya ya Rasul, akhirnya Sa'labah lupa akan sholatnya, lupa akan sholat jamaahnya ya Rasul, bahkan sholat Jumat dia tinggalkan." Lalu Rasulullah SAW mendengar cerita keadaan Sa'labah. Rasulullah berkata, "Ya waiha Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka." Kemudian Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Hai sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepadaku bahwa aku disuruh untuk mengambil sebagian dari harta-harta Sa'labah sebagai zakat untuk mensucikan dirinya. Dan Allah mengutusku untuk mendoakan, untuk menyuruh Sa'labah supaya ingat lagi dengan sholatnya, karena sholat itu adalah suatu ketenangan bagi Sa'labah dan bagi orang-orang kaya. Wallahu alam bisawab. Mugi-mugi sagedipun alap manfaatipun. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.